Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai titrasi kompleksometri. Nah, di pertemuan yang kelima, kalau tidak salah yang kelima ya, hari ini kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari di kimia dasar, sekaligus nanti akan saya sampaikan beberapa yang masih belum pernah disampaikan di kimia dasar. Nah, untuk titrasi kompleksometri, ini saya mengingatkan kembali ya, itu merupakan metode analisis titimetri tentunya, di mana dasar reaksinya itu adalah reaksi pembentukan kompleks. Nah, reaksi pembentukan kompleks ini terjadi antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau disebut juga dengan ligan. Nah, ion logamnya itu bisa senyawa-senyawa alkali ya, contohnya adalah kalsium dan magnesium. Kemudian untuk senyawa ligannya yang paling sering digunakan itu adalah ligan asam etilen diamin tetraasetat atau yang disingkat dengan EDTA. Nah, selain EDTA, ini ada senyawa ligan yang lainnya, tapi ini cukup jarang digunakan ya. Contohnya adalah NTA, yaitu nitrilo triacetic acid atau komplekson 1 ya. Kemudian ada DCTA juga, tapi di sini yang paling sering digunakan adalah EDTA. Jadi pada pembahasan kali ini untuk ligan yang digunakan saya gunakan EDTA. Nah, ligan itu adalah gugus molekul atau ion, jadi merupakan molekul atau ion yang dapat berikatan dengan ion logam. Nah, jadi sebagian besar ligan itu muatannya jadi negatif ya, karena ion logamnya itu kan muatannya positif. Contohnya adalah seperti ini. Ca2+ ini kan logam yang warna hijau, kemudian bereaksi dengan EDTA yang merupakan ligan. Nah, nanti hasil reaksi dari kalsium atau logam dan ligan ini membentuk senyawa kompleks di mana warnanya itu berbeda dari warna senyawa awal, yaitu logam ataupun ligannya. Contohnya seperti ini. Jadi yang bisa ditandai di sini senyawa kompleks itu sebagian besar pasti berwarna ya. Nah, jadi pada titrasi nanti titik akhir titrasinya itu biasanya ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Nah, indikator yang digunakan dalam kompleksometri, di mana indikator ini nanti fungsinya untuk membantu kita dalam menentukan titik akhir titrasi. Ada beberapa di sini ya. Jadi biasanya indikator kompleksometri itu membentuk kompleks dengan ion logam yang berwarna pada rentang pH tertentu. Contohnya adalah silanol orange, kemudian ada mureksid ya, ada kalsein dan ada eriochrome black tea. Nah, yang kita gunakan pada praktikum kimia dasar yang lalu adalah EBT atau eriochrome black tea, dan di kimia farmasi 2 untuk praktikum dan itu biasanya yang digunakan juga EBT. Nah, karena ini indikator kompleksometri itu hanya berlaku pada ring pH tertentu, nah EBT ini baik digunakan pada rentang pH 7 sampai 11. Jadi pada pH tersebut warna indikatornya itu biru. Kalau misalkan indikatornya itu dalam keadaan bebas warnanya biru. Tetapi ketika indikator membentuk kompleks dengan suatu logam maka warnanya menjadi merah. Nah, ini adalah strukturnya ya, struktur dari EBT. Nah, sekarang kita bahas mengenai ligan EDTA atau asam etilen diamin tetraasetat. Rumus umumnya adalah H4Y. Mengapa demikian? H4. Nah, H4 itu kan tetra ya. Jadi di sini merupakan senyawa tetraprotik atau senyawa yang bisa berdisosiasi menjadi 4 tahap. Nah, ini strukturnya. Ada tetraasetat, jadi asetatnya ada 4 di sini. Ini ya, 1, 2, 3, dan 4 ada tetraasetat. Etilen diamin, etilennya itu ini. Diamin berarti ada 2 amina nih. Nah, ini aminnya. Jadi asam etilen diamin tetraasetat, strukturnya seperti ini.
Merupakan senyawa yang tetraprotik ya. Tetraprotik jadi bisa berdisosiasi jadi 4 kali atau 4 tahap. Ini yang pertama konstanta ionisasi asamnya itu ini, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, untuk yang ini hanya informasi saja ya, agar kalian tahu ya, tidak perlu dihafalkan ini nilainya. Kemudian, nah dalam bentuk asam, EDTA ini sifatnya kurang larut dalam air. Sehingga pada proses titrasi biasanya yang digunakan itu adalah dalam bentuk garamnya. Contohnya adalah Na2H2Y. Nah, di sini jadi Na2-EDTA. H2Y-nya ini diganti EDTA, jadi Na2-EDTA. Nah, reaksi umum antara ion logam dengan EDTA ini adalah ini. Ini ada tanda panahnya ya harusnya di sini. Nah, karena di sini hasil akhirnya adalah melepaskan H+. Nah, kalau misalkan melepaskan H+, lama-kelamaan maka larutannya akan menjadi asam. Nah, untuk mencegah terjadinya penurunan pH atau larutannya menjadi asam, maka digunakan larutan buffer untuk menjaga nilai pH dalam Erlenmeyer-nya, dalam proses titrasinya ya. Nah, ini adalah video pada proses standarisasi EDTA ya. Jadi ini perlu distandarisasi. Di sini bisa kita lihat. Nah, awalnya di sini ada logam. Kemudian ditambah dengan EBT. Nah, sehingga logam dan EBT akan membentuk kompleks berwarna merah. Nah, ketika nanti ini larutannya nanti berubah jadi merah ya ketika ditambahkan dengan EBT. Nah, ketika ditambahkan dengan titran yaitu EDTA, maka kalsiumnya atau logamnya akan berikatan dengan EDTA sehingga EBT-nya lepas, indikatornya dalam keadaan bebas. Nah, ketika indikator dalam keadaan bebas, maka larutannya akan berubah warna menjadi biru. Nah, ini ditandai yang menandai sudah tercapainya titik akhir titrasi. Jadi prinsipnya seperti itu. Saya rasa mudah ya ini dan juga sudah pernah diterangkan di kimia dasar. Kemudian, nah ini contohnya adalah untuk penetapan kadar MgSO4. Nah, untuk penetapan kadar MgSO4 ini awalnya larutannya berwarna merah karena indikatornya membentuk kompleks dengan Mg dengan ion logamnya sehingga karena indikator berbentuk kompleks larutannya jadi warna merah. Nah, ketika dalam Erlenmeyer itu nanti dititrasi dengan EDTA, maka kompleks indikator dengan EDTA, maksud saya kompleks indikator dengan logam nanti akan lepas, kemudian indikatornya akan berikatan dengan EDTA. Nah, ini sudah ada tulisannya ya di sini. Jadi kompleks indikator dengan Mg-nya lepas, Mg-nya nanti membentuk kompleks dengan EDTA. Nah, ini nanti akan berubah warnanya menjadi biru dan ini menunjukkan sudah tercapainya titik akhir titrasi. Jadi ini awalnya. Kemudian dititrasi. Nah, ketika warnanya sudah berubah menjadi biru, berarti Mg-nya ini sudah berikatan dengan EDTA indikatornya, jadi dalam keadaan bebas semua. Begitu. Nah, kemudian ini yang masih belum dijelaskan di kimia dasar ya, ada prosedur penetapan dalam menentukan kadar suatu sampel di titrasi kompleksometri itu ada beberapa, ada titrasi langsung, titrasi kembali, titrasi substitusi, titrasi tidak langsung, dan titrasi alkalimetri. Nah, ini adalah beberapa prosedur di titrasi kompleksometri. Saya jelaskan satu persatu. Jadi pada titrasi langsung, ini merupakan yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Nah, di lab itu yang digunakan adalah metode yang ini, jadi titrasi langsung. Nah, pada titrasi langsung, jadi ion logamnya atau sampelnya itu ditambah dengan semua larutan yang dibutuhkan ya, yaitu larutan buffer atau dapar, kemudian ditambah dengan indikator, dimasukkan Erlenmeyer, nanti baru dititrasi dengan EDTA.
Nah, titik akhir titrasinya ditandai dengan perubahan warna, awalnya warna merah berubah warna menjadi biru. Itu menandakan bahwa mol ion logamnya itu setara dengan mol LDTA. Jadi N1V1 sama kayak gitu perhitungannya ya. Jadi langsung di sini. Ion logam dalam sampel itu nanti langsung dititrasi dengan EDTA. Nanti akan terjadi perubahan warna. Nah, ini namanya titrasi langsung. Kemudian ada lagi titrasi kembali atau disebut juga dengan titrasi balik atau disebut juga dengan titrasi mundur. Nah, prosesnya di sini ion sampelnya itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ke dalam Erlenmeyer ditambahkan dengan larutan EDTA berlebih, jadi volume tertentu, tetapi untuk mengambil volume EDTA-nya ini harus kuantitatif. Kemudian ditambahkan dengan larutan buffer dan indikator logam. Nah, lalu dititras kelebihan EDTA-nya itu nanti dititrasi kembali dengan larutan baku primer. Larutan baku primernya merupakan larutan ion logam ya yang berisi ion logam. Misalnya adalah ZnSO4, MgSO4 dan CaCl2. Nah, ini reaksi secara umum di sini. Jadi M sampel ini maksudnya logam dalam sampel ditambah dengan indikator kemudian ditambah dengan EDTA berlebih, nanti akan menghasilkan ini sampelnya itu akan berikatan dengan EDTA. Indikatornya nanti dalam keadaan bebas ya. Oh, ini sebelum titik akhir titik ekivalen, maksudnya sebelum titik akhir titrasinya tercapai. Nah, setelah titik akhir titrasi, nanti EDTA kelebihannya itu akan EDTA yang berlebih akan bereaksi dengan titrannya, kemudian dengan indikator ya. Nah, logam dalam titrannya ini nanti akan membentuk kompleks dengan EDTA, kemudian M dalam titrannya akan membentuk kompleks dengan indikator sehingga warna akan membentuk warna yang kedua. Jadi ada warna yang pertama, kemudian ada warna yang kedua. Ini titrasi kembali atau titrasi balik ini prinsipnya sama dengan titrasi pada penentuan asetosal. Jadi kalau di asetosal tadi itu kan awalnya ditambahkan dengan NaOH. Baik, saya lanjutkan di sini ya. Untuk titrasi balik itu biasanya dilakukan untuk beberapa kondisi. Yang pertama, logam-logam yang membentuk kompleks dengan EDTA itu sangat lambat. Jadi kalau logamnya susah membentuk kompleks dengan EDTA, bisa digunakan titrasi balik. Kemudian yang kedua, logam-logam yang membentuk hidroksida, kemudian sukar larut pada pH tinggi, jadi pada suasana basah. Nah, yang ketiga, tidak ada indikator logam yang sesuai. Nah, ketiga kondisi ini nanti prosesnya ya, jadi larutan logamnya, kemudian akan ditambah dengan larutan baku EDTA berlebih. Ini pada pH yang rendah tentunya. Kemudian pH-nya nanti akan dinaikkan sampai netral, ditambah larutan buffer, kemudian ditambah dengan indikator, lalu akan dititrasi kembali dengan larutan baku, contohnya adalah ZnSO4. Selain ZnSO4, tadi ada juga beberapa yang bisa digunakan, contohnya adalah MgSO4 dan CaCl2. Kemudian ada juga titrasi penggantian atau substitusi. Nah, ini digunakan apabila indikator yang akan digunakan untuk proses titrasi itu tidak ada yang cocok, atau ion logamnya yang membentuk kompleks dengan EDTA itu lebih stabil. Nah, di sini contohnya ya adalah ion logamnya itu Mn plus. Nah, contohnya M-nya itu misalkan Ca atau yang lainnya, N plus itu muatannya. Nah, jadi di sini sampelnya itu ditentukan kadarnya dengan cara menambahkan larutan kompleks, contohnya adalah MgEDTA di sini ya. Nah, larutan kompleks MgEDTA-nya ini ditambahkan secara berlebih ke dalam larutan sampel yang mengandung ion logam, misalkan Mn+. Nah, di sini. Nah, Mn+ nanti ditambah ini ya.
nanti akan mengalami substitusi dengan Mg. Nah, Mg yang dibebaskan ini nanti ekivalen dengan jumlah ion Mn plus yang ada pada sampel. Nah, Mg2 plusnya nanti baru dititrasi dengan EDTA. Indikator yang bisa digunakan adalah Kalmagit ini. Jadi titrasi penggantian atau substitusi itu ion logamnya yang berganti. Gitu. Jadi ion sampelnya nanti akan berganti dengan ion di sini contohnya kompleksnya Mg2 plus Mg-EDTA ya dengan Mg. Nah, Mg2 plusnya baru nanti yang akan dititrasi dengan EDTA. Nah, jumlah mol ionnya itu nanti kan sebanding atau ekivalen. Jadi bisa ditentukan nilainya. Kemudian ada titrasi tidak langsung. Ini contohnya adalah untuk anion ya, untuk penentuan anion. Contohnya SO42-. Kemudian ini penentuan SO42-nya itu dengan cara menambahkan Ba2 plus berlebih untuk mengendapkan SO42- menjadi BaSO4 ya. Kelebihan Ba-nya nanti akan dititrasi dengan EDTA. Nah, perlu ditekankan penambahan Ba2 plusnya ini dilakukan secara kuantitatif karena nanti sisanya yang akan dititrasi dengan EDTA itu yang menunjukkan jumlah molnya gitu. Ada juga titrasi alkalimetri. Nah, untuk titrasi alkalimetri ini prinsipnya pada pembentukan kompleks ya, dengan EDTA. Nah, nanti kan akan melepaskan ion H+. Semakin banyak ion H+ yang dilepaskan, maka nanti ini akan dititrasi. Ion H+ yang dilepaskan nanti akan dititrasi dengan NaOH. Nah, indikatornya bisa indikator asam basa ya, bisa indikator PP ataupun indikator yang jenis lainnya. Gitu. Jadi, itu adalah beberapa proses yang bisa digunakan untuk titrasi kompleksometri. Nah, untuk yang dilakukan di praktikum kimia farmasi 2 itu termasuk ke dalam jenis yang sederhana, titrasi langsung. Dasar perhitungannya sama seperti perhitungan di titrasi yang sebelumnya ya, mol ekivalen dari sampel itu sama dengan mol ekivalen dari ratan standar. Di sini yang digunakan adalah EDTA yang merupakan suatu ligan. Nah, ini adalah perhitungannya. Yang pertama adalah melakukan standarisasi EDTA untuk mengetahui konsentrasi EDTA secara pasti. Kemudian setelah mengetahui nilai normalitasnya, maka dicari konsentrasi MgSO4. Nah, ini saya misalkan ada pengenceran di sini. Nah, setelah mengetahui konsentrasi yang sudah diencerkan, maka kita cari konsentrasi sebelum pengenceran. Nah, kemudian setelah mengetahui ini bisa menentukan berat MgSO4-nya dalam sampel. Setelah mengetahui beratnya, maka bisa dihitung persen kadarnya berat per berat. Nah, ini adalah perhitungannya. Sederhana ya, sama seperti perhitungan-perhitungan yang sebelumnya. Misal itu tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada materi yang masih belum dipahami, nanti bisa diskusi di WA group. Nanti saya jawab bisa melalui Zoom. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.